Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurlaila Kolbi Salsia. Saya dari kelas 3B non-reguler, nomor NPM 7420120170. Saya di sini akan mereview pertemuan kedua dari mata kuliah Hukum Pidana Lanjutan dengan dosen yang saya hormati Ibu Profesor Dr. Haji Heni Nuraini SHMH, serta Wakil Asisten Dosen Bapak Dr. Andes M. Rendi Adithayandi SHMH. Selanjutnya akan saya bahas masih tentang seputar bab 1 tentang percobaan, part 2 posing atau attempt. Alasan MVT mencantumkan unsur ketiga dalam pasal 53 KUHP adalah untuk menjamin agar orang yang mengundurkan diri secara sukarela dan melakukan kejahatan tidak dipidana. Dan yang kedua, pertimbangan utilitas yang diharapkan dapat menjadi usaha pencegahan atau preventif dengan adanya jaminan tidak dipidana. Maka, orang yang telah mulai melakukan kejahatan diharapkan akan mengurungkan perbuatannya. Atas dasar alasan MVT tersebut, ada pendapat bahwa dapat dijadikan alasan penghapus pidana yang diformilkan, alasan pemaaf, dan alasan penghapus penuntutan. Selanjutnya, percobaan mampu dan tidak mampu. Percobaan tidak mampu muncul apabila perbuatan pelaksanaan telah dilakukan tetapi delik yang dituju tidak selesai atau akibat yang terlarang menurut undang-undang tidak muncul. Perbedaan percobaan mampu dan tidak mampu hanya ada pada percobaan secara objektif, yaitu menitik beratkan pada sifat berbahayanya perbuatan. Sedangkan penganut teori subjektif tidak mengenal perbuatan tersebut, melainkan menitik beratkan pada sifat berbahayanya sikap batin atau watak pelaku dalam tindak pidana. Jadi menurut MVT tidak mungkin ada percobaan pada objeknya yang tidak mampu. Yang ada adalah hanya percobaan yang tidak mampu pada alatnya. MVT membedakan antara percobaan yang tidak mampu karena alatnya dibedakan menjadi beberapa bagian. Yang pertama, tidak mampu mutlak atau absolut, yaitu bila dengan alat tersebut tidak mungkin akan muncul delik atau tindak pidana. Yang kedua, tidak mampu relatif, yaitu bila dengan alat tersebut tidak timbul delik selesai, tetapi keadaan tertentulah yang menyebabkan munculnya delik. Dalam hal ini mungkin ada delik percobaan. Selanjutnya, pemidanaan terhadap percobaan. Percobaan terhadap kejahatan diatur dalam pasal 53 ayat 2 KUHP, yaitu maksimum pidana yang dijatuhkan dikurangi sepertiganya. Sedangkan menurut pasal 53 ayat 3 KUHP, untuk ancaman pidana mati atau seumur hidup, maka maksimum pidana untuk percobaan adalah 15 tahun penjara. Adapun percobaan terhadap pelanggaran menurut pasal 54 tidak dipidana. Selain itu, ada juga pengecualian terhadap tindak pidana kejahatan yang diatur dalam buku 2 KUHP, tetapi tidak dipidana, yaitu apabila melanggar pasal 184, 302, 351 ayat 5, dan 352 ayat 2, untuk kepastian hukum, untuk kepentingan pegangan aparat hukum dan masyarakat. 4 pasal tersebut yang dikecualikan tersebut merupakan sanksi pidana yang sangat-sangat ringan di bawah 1, sehingga tidak dipidana dan mengapa dimasukkan ke pasal 53 ayat 1, karena untuk yang pertama, kepastian hukum. Kedua, kepentingan pegangan aparat dan masyarakat. Tindak pidana tidak bisa disamarkan, harus melihat locus delicti dan locus temporis. Selanjutnya adalah percobaan di luar KUHP. Diatur di dalam KUHP seperti dalam Undang-Undang Nomor 7 DRT/199 tentang tindak pidana ekonomi. Dan yang selanjutnya, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Dan yang ketiga, Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan lainnya. Dan yang selanjutnya terhadap beberapa tindak pidana di luar KUHP ini diserahkan kepada pengaturan undang-undang tersebut sesuai dengan pasal 103 KUHP, tetapi pada umumnya tindak pidana di luar KUHP atau khusus tidak berlaku.
atau tidak mengenal percobaan yang dianggap perbuatan tersebut telah selesai. Tindak pidana percobaan tidak berlaku di tindak pidana khusus. Semua perbuatan dianggap telah selesai. Contoh, orang yang memegang saja narkoba sudah termasuk bentuk kejahatan dan tidak ada percobaan atau perbuatan dianggap telah selesai. Sekian review pertemuan kedua mata kuliah Hukum Pidana Lanjutan yang saya sampaikan. Mohon maaf masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.